Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Irmayanti dengan NIM 190600475 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring Materi EPB dan KPK dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning melalui video pembelajaran pada siswa kelas 4 di SDN 270 Gentra Masekdas. Latar belakang masalah skripsi yang saya buat adalah yang pertama, pentingnya kemampuan pemahaman matematika siswa di sekolah dasar. Pembelajaran matematika di sekolah dasar merupakan peletak konsep dasar yang dijadikan landasan untuk belajar pada jenjang berikutnya. Yang kedua, pembelajaran daring. Adanya kasus virus corona 19 mengharuskan pembelajaran dilakukan secara daring, tidak terkecuali pada mata pelajaran matematika, sehingga timbullah kesulitan dan hambatan baru yang dialami siswa maupun guru. Yang ketiga, rendahnya minat belajar matematika siswa sekolah dasar. Hal ini dikarenakan siswa beranggapan bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit dan pengajarannya pun dianggap membosankan karena siswa hanya dituntut berhitung. Kebanyakan guru mengajar hanya fokus pada buku ajar dan metode yang sering digunakannya itu metode ceramah. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, maka solusi yang harus diambil sebagai guru, kita harus kreatif. Salah satunya dalam pemilihan model pembelajaran. Pada materi yang diangkat dalam skripsi yang saya buat, guru mengambil model pembelajaran Discovery Learning karena model pembelajaran ini mengatur sedemikian rupa sehingga siswa memperoleh pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui bukan sepenuhnya dari guru, melainkan dari temuannya sendiri. Peneliti memiliki tujuan penelitian, yaitu ingin mengetahui yang pertama, bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran daring materi EPB dan KPK dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning melalui video pembelajaran pada siswa kelas 4 di SDN 270 Gentra Masekdas. Yang kedua, ingin mengetahui respon guru dan siswa dalam pembelajaran daring materi EPB dan KPK dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning melalui video pembelajaran di SDN 270 Gentra Masekdas. Yang ketiga, ingin mengetahui kesulitan-kesulitan siswa kelas 4 dalam pembelajaran daring materi EPB dan KPK dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning melalui video pembelajaran di SDN 270 Gentra Masekdas. Dan yang keempat, ingin mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran daring materi EPB dan KPK dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning melalui video pembelajaran di SDN 270 Gentra Masekdas. Prosedur pembelajaran model Discovery Learning. Pemberian rangsangan. Siswa mengamati video pembelajaran yang disajikan oleh guru terkait materi EPB dan KPK. Kemudian, identifikasi masalah. Di sini siswa mengidentifikasi masalah berupa soal yang disajikan oleh guru melalui Zoom meeting. Kemudian, pengumpulan data. Melalui kegiatan tanya jawab, siswa memperoleh informasi terkait pemecahan soal. Selanjutnya, pengolahan data. Siswa mencatat informasi terkait materi yang dibahas. Kemudian, pembuktian.
Siswa mengerjakan tugas berupa soal Google Form yang diberikan oleh guru, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Di sini siswa dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan menggunakan cara atau kalimat matematika yang benar. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau menjelaskan kondisi situasi atau variabel penelitian apa adanya sesuai fakta di lapangan. Populasinya yaitu siswa SDN 270 Gentra Masekdas dengan sampel yang diambil 2 kelas yang dipilih secara acak dari kelas 4. Instrumen penelitiannya yaitu berupa angket, observasi, wawancara, dan tes uji tertulis. Pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel 2010 dan software SPSS 26. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian yang peneliti lakukan, yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran daring, materi EPB dan KPK dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dapat terlihat dengan baik dari mulai merancang pembelajaran dengan membuat RPP dan mengimplementasikan pada kegiatan pembelajaran berdasarkan tahapan kegiatan pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan. Yang kedua, guru memberikan respon positif terhadap pembelajaran daring dapat terlihat pada saat peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan guru. Segala cara dicari dan dilakukan agar kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Respon siswa terhadap pembelajaran daring cukup baik. Siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dapat kita lihat dari diagram perolehan nilai dan ketuntasan siswa. Sebanyak 66% siswa yang telah tuntas sesuai dengan KKM dan 34% siswa yang belum mencapai KKM. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran daring yaitu kurangnya pemahaman. Dapat kita lihat pada diagram, sebanyak 33% kendala pada jaringan internet yang kurang memadai sehingga tidak terjadi pembelajaran yang komunikatif. Dan sebanyak 17% mengalami kendala pada penguasaan IT yang masih terbatas. Sebanyak 8% kendala tidak memiliki kuota. Yang keempat, kendala-kendala yang dialami guru. Kendala teknis, seperti fasilitas internet yang kurang memadai karena sinyal tidak stabil. Guru harus memiliki kemampuan dalam mengoperasikan media teknologi. Aplikasi yang tidak dapat diikuti oleh semua siswa. Tidak leluasa menjelaskan materi dan melakukan tanya jawab karena terbatas dengan penggunaan media Zoom meeting, dan HP yang digunakan siswa kurang memadai dan terkadang HP bukan milik pribadi tetapi orang tuanya. Kendala non-teknis seperti tidak semua siswa mengikuti kegiatan pembelajaran. Tidak semua siswa menyelesaikan tugas tepat waktu dan tidak dapat mengukur sejauh mana kemampuan siswa atau keberhasilan belajar karena pengerjaan tugas guru yang mengetahui apakah itu hasil pengerjaan siswa atau bukan. Dan yang terakhir, kurangnya respon dan partisipasi orang tua terhadap pembelajaran siswa. Kesimpulan dari skripsi yang peneliti buat adalah yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran daring, materi EPB dan KPK dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, menggunakan video pembelajaran pada siswa kelas 4 di SDN 270 Gentra Masekdas Kota Bandung dapat terlaksana dengan baik dan mampu mengakomodir proses transfer materi EPB dan KPK dari guru kepada siswa. Yang kedua, respon guru dan siswa
SD kelas 4 terhadap pembelajaran daring materi EPB dan KPK dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning melalui video pembelajaran, sebagian memberikan respon positif baik guru maupun siswa. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa kelas 4 sekolah dasar pada saat mengikuti pembelajaran daring tidak cepat paham tentang materi yang dipelajari karena adanya keterbatasan kuota, kendala jaringan internet yang tidak stabil, sehingga kurangnya komunikatif. Yang keempat, kendala-kendala yang dihadapi guru saat mengimplementasikan pembelajaran daring, materi EPB dan KPK menggunakan model pembelajaran daring adalah jaringan internet yang kurang memadai, penguasaan IT yang masih kurang, tidak semua siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran, merasa tidak leluasa dalam penyampaian materi, keterbatasan kuota, adu pendapat yang serba terbatas, dan tidak dapat mengukur sejauh mana kemampuan siswa. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.